Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja prinsip pembelajaran dan juga prinsip asesmen dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memahami capaian pembelajaran atau CP pada kurikulum merdeka. Sebelumnya, apa itu CP? Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP adalah tempat tujuan dan ketersediaan waktu untuk mencapai tempat tersebut adalah fase. CP atau capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka sama halnya KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase atau CP dan waktu tempuhnya atau fase. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Jadi, kita dapat menentukan sendiri strategi dan cara untuk mencapai capaian pembelajaran pada fase yang telah ditentukan. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. CP disusun berdasarkan fase, bukan kelas. Fase merupakan kompetensi dan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Satu fase ada yang terdiri dari 1 sampai dengan 3 tahun. Misalnya, fase A adalah kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase C adalah kelas 5 sampai kelas 6 SD, dan fase D adalah kelas 7 sampai 9 SMP. Jadi pada fase D ini terdiri dari 3 tahun. Dalam merencanakan pembelajaran dalam satu fase, guru sebaiknya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru lain yang mengajar dalam fase yang sama. Misalnya, dalam merencanakan pembelajaran untuk fase C, maka guru kelas 5 dan 6 harus berkomunikasi dan berkolaborasi dalam merencanakan pembelajaran. Berikut adalah tabel pembagian fase. Pada fase fondasi atau PAUD, ini terdiri dari 1 tahun. Fase ABC terdiri dari 2 tahun dalam satu fasenya. Pada fase D terdiri dari 3 tahun. Fase E terdiri dari 1 tahun. Dan fase F terdiri dari 2 tahun. Dan berikut adalah komponen capaian pembelajaran. Ini adalah contoh capaian pembelajaran mata pelajaran matematika. Komponen 1, rasionalitas mata pelajaran. Di sini kita dapat mengetahui mengapa peserta didik perlu mempelajari mata pelajaran ini. Kita juga dapat mengetahui apa fokus utama yang ingin dicapai mata pelajaran ini. Dan dari sini kita dapat mengetahui keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila atau bagaimana hubungan mata pelajaran ini dengan profil pelajar Pancasila. Pada rasionalitas mata pelajaran ini, kita dapat mengetahui tujuan dari mata pelajaran ini secara umum, bukan secara materi. Jadi, rasionalitas mata pelajaran berbeda dengan CP, karena CP itu bersifat per materi. Selanjutnya adalah komponen yang kedua, tujuan mata pelajaran. Pada bagian ini kita dapat mengetahui kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran ini.
Kita juga dapat mengetahui kompetensi apa yang akan dimiliki. Kita bisa melihat melalui KKO atau kata kerja di bagian ini. Contoh KKO di sini adalah memahami materi. Contoh kedua adalah menggunakan penalaran. Contoh KKO yang ketiga adalah memecahkan masalah. Contoh selanjutnya adalah mengkomunikasikan gagasan dan mengaitkan materi. Ini adalah contoh KKO atau kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Pada komponen kedua ini juga bersifat umum seperti rasionalitas tadi. Karena di sini adalah tujuan mata pelajaran, bukan materi. Kompetensi yang ada di tujuan mata pelajaran ini adalah mencakup dari kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Contoh kompetensi pengetahuan di sini adalah memahami materi, menggunakan penalaran, dan memecahkan masalah. Sedangkan untuk contoh kompetensi keterampilan adalah mengkomunikasikan gagasan. Dan kebetulan di sini tidak ada kompetensi sosial. Selanjutnya adalah karakteristik mata pelajaran. Contoh capaian pembelajaran di sini adalah karakteristik mata pelajaran matematika. Di bagian ini kita bisa mengetahui deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Dan juga elemen-elemen apa yang membentuk mata pelajaran tersebut. Elemen-elemen di sini adalah elemen bilangan dan juga aljabar. Komponen selanjutnya adalah capaian pembelajaran per fase. Di bagian ini kita bisa mengetahui kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. Kita juga dapat mengetahui capaian pembelajaran per fase dan per elemen dibuat dalam bentuk matriks. Setiap elemen dipetakan menurut perkembangan siswa. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada 4 langkah untuk kita dapat memahami CP. Langkah yang pertama adalah pahami rasionalitas tiap mata pelajaran. Langkah kedua, pahami tujuan tiap mata pelajaran. Langkah ketiga, pahami karakteristik tiap mata pelajaran. Langkah keempat, pahami capaian per fase tiap mata pelajaran. Keempat hal yang perlu kita pelajari untuk memahami CP sudah ada di dokumen CP dari pemerintah. Jadi, kita hanya tinggal membaca dan memahami dokumen CP tersebut. Jadi, seperti itu langkah kita untuk memahami capaian pembelajaran. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita membuat TP dari capaian pembelajaran. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.